Azan Maghrib Trans TV. Misteri penampakan kuntilanak pada tayangan azan adalah salah satu urban legend lost media paling terkenal di Indonesia yang diduga terjadi dalam cuplikan azan maghrib Trans TV sekitar tahun 2005. Kejadian ini memicu kehebohan besar di kalangan penonton televisi era analog karena kontras nuansa religius azan dengan kemunculan sosok menyeramkan secara tidak sengaja. Video azan maghrib ini setauku mengambil latar di stasiun Manggarai, lebih tepatnya di area peron yang tampak sepi di sore hari. Di peron tersebut, tampak ada sebuah wanita berambut panjang yang memakai gaun putih. Dia hanya berdiri di situ tanpa melakukan gerakan apapun. Nah, yang anehnya pas aku nonton tayangan azan ini pas kecil, kalau aku gak fokus ke sosok tersebut, aku ngerasa sosok itu gak ada. Tapi kalau aku fokus, sosok tersebut pasti kelihatan. Ada yang sama gak? Setelah isu penampakan ini viral dan menimbulkan keresahan, pihak stasiun televisi kabarnya langsung menarik video azan tersebut dari daftar tayang. Klip video tersebut kemudian diganti untuk menghilangkan area peron yang dianggap memuat penampakan mistis tersebut. Meskipun banyak yang mengaitkannya dengan makhluk halus otentik, penjelasan paling rasional dari sisi produksi televisi adalah faktor pencahayaan dan refleksi optik. Sosok tersebut kemungkinan besar adalah kru wanita atau manekin yang tidak sengaja memantul di kaca jendela stasiun atau sekelebat bayangan baju putih yang terkena efek distorsi kamera analog beresolusi rendah saat itu. Tragedi bom Kuningan. Rekaman CCTV tragedi bom Kuningan tahun 2004 adalah salah satu arsip rekaman paling mencekam di Indonesia karena menangkap detik-detik terjadinya ledakan bom bunuh diri secara langsung. Rekaman ini menjadi bukti krusial yang mengakhiri berbagai spekulasi liar mengenai metode pelaku dalam melancarkan aksinya. Rekaman dari Plaza Kuningan memperlihatkan sebuah mobil box bermerek Daihatsu Zebra tahun 1990 melaju dari arah perempatan Kuningan menuju Menteng. Mobil box tersebut berputar arah tepat di depan Plaza Kuningan dan berjalan lambat menuju area pagar depan Kedutaan Besar Australia. Mobil sengaja diarahkan ke titik terlemah gedung, yaitu area pagar besi yang tipis bukan tembok tebal. Tepat di samping truk polisi yang sedang terparkir, mobil box yang dikemudikan oleh pelaku bom bunuh diri tersebut meledak. Rekaman Plaza 89 menangkap kilatan cahaya instan yang langsung disusul oleh gelombang asap pekat. Efek kepulan asap tebal dan material yang berterbangan memenuhi layar kamera selama sekitar 30 detik berikutnya. Rekaman video memperlihatkan kepanikan massal serta kerusakan masif pada kendaraan dan gedung sekitarnya. 2 hari setelah kejadian, Kapolri saat itu secara resmi memutar rekaman utuh berdurasi pendek tersebut dalam konferensi pers di depan ratusan jurnalis domestik dan internasional untuk membuktikan keterlibatan bom mobil kelompok Dr. Azhari dan Nordin M. Top. Namun, karena insiden ini terjadi pada tahun 2004, jauh sebelum era YouTube dan media sosial berkembang, rekaman mentah asli beresolusi tinggi ditarik demi kepentingan penyelidikan dan jaminan keamanan. Kita saat ini hanya bisa menyaksikan potongan-potongan klip beresolusi rendah yang disisipkan dalam tayangan berita dokumenter lawas. Rekaman utuh tanpa sensor beresolusi tinggi kini tersimpan rapat dalam arsip kepolisian dan menjadi lost media bagi publik umum. Untitled Song. Misteri lagu pengantar tidur era 90-an adalah salah satu urban legend penyiaran radio analog di Indonesia yang berfokus pada rumor pemutaran sebuah melodi misterius pemicu depresi hingga tindakan bunuh diri. Berbeda dengan lagu komersial, media ini berstatus lost media total karena tidak ada satupun rekaman udara atau dokumentasi fisik pita kaset yang tersisa dari stasiun radio yang terlibat. Cerita ini berkembang di era 90-an, masa di mana siaran radio larut malam seperti sandiwara radio, segmen curhat, atau pembacaan cerita horor menjadi hiburan utama masyarakat sebelum era internet. Rumor menyebutkan bahwa sebuah stasiun radio lokal atau stasiun radio swasta di kota besar Jawa Barat dan Jakarta memutar sebuah lagu instrumental berdurasi pendek tanpa judul sebagai lagu penutup siaran menjelang dini hari. Nuansa creepy dari lost media ini memuncak ketika frekuensi radio tersebut dikabarkan menerima telepon dari seorang pendengar setia yang sedang menangis serta mengeluhkan depresi berat. Setelah panggilan telepon itu terputus, sang penyiar tetap memutar lagu pengantar tidur misterius tersebut. Keesokan harinya, pendengar wanita itu dikabarkan ditemukan tewas bunuh diri di kamarnya dengan kondisi radio masih menyala di frekuensi yang sama. Mengikuti tragedi tersebut, pihak manajemen radio dilaporkan panik dan menghentikan pemutaran lagu itu selamanya untuk menghindari tuntutan hukum, penyelidikan polisi, atau tuduhan menyebarkan kutukan. Pita kaset master yang membuat lagu tersebut sengaja dihancurkan atau dibuang oleh pihak penyiar. Akibatnya, eksistensi lagu ini lenyap total dari dunia penyiaran dan hanya menyisakan ingatan lisan dari pendengar yang mengklaim pernah mendengarnya saat itu. Tragedi Bintaro. Tragedi Bintaro tahun 1987 adalah salah satu kecelakaan kereta api paling mematikan dalam sejarah transportasi di Indonesia, yang kemudian melahirkan sebuah urban legend lost media tentang rekaman suara misterius berisi rintihan para korban. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada Senin pagi, 19 Oktober tahun 1987.
Kekuatan hantaman menghancurkan lokomotif dan membuat gerbong pertama kedua kereta saling menjepit. Tercatat sedikitnya 139 hingga 156 orang meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan, serta ratusan lainnya luka berat. Di balik duka nasional tersebut berkembang cerita mistis mengenai sebuah kaset rekaman suara misterius yang beredar di kalangan masyarakat pasca insiden. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa pada malam pertama proses evakuasi, seorang jurnalis, petugas penyelamat, atau pengguna radio amatir mencoba merekam situasi di sekitar bangkai kereta yang gelap gulita menggunakan alat perekam pita kaset portable. Saat pita kaset tersebut diputar ulang, rekaman tidak hanya menangkap suara angin malam, melainkan suara rintihan, jeritan histeris minta tolong, hingga tangisan massal yang menyayat hati. Nuansa menyeramkannya muncul karena rekaman itu diklaim diambil dari area gerbong yang sebenarnya sudah kosong dan semua korban jiwa telah dievakuasi ke balai rakyat atau rumah sakit. Kaset fisik yang memuat audio mengerikan ini tidak pernah dirilis secara resmi ke publik untuk menghormati keluarga korban dan mencegah kepanikan massal. File audio mentahnya diduga sengaja dimusnahkan, disita oleh pihak berwajib, atau hilang ditelan waktu. Masyarakat lokal dan paranormal sering mengaitkan area rel tersebut dengan fenomena supranatural karena skala kematian korbannya sangat besar. Namun jika dipikir secara logis, suara rintihan yang terekam pada malam kejadian kemungkinan besar adalah suara nyata dari para korban selamat yang masih terjepit di dalam gerbong dan belum berhasil dievakuasi karena keterbatasan alat pemotong besi malam itu. Pengabdi Setan. Film Pengabdi Setan versi original tahun 1980 merupakan salah satu tonggak sejarah horor Indonesia. Film ini sangat ikonik karena atmosfernya yang kelam, religius, dan visualnya yang berani pada masanya. Pada tahun 1980, Badan Sensor Film menerapkan aturan yang sangat ketat terhadap konten kekerasan, seksualitas, dan visualisasi ritual keagamaan yang dianggap menyimpang. Berdasarkan rumor di kalangan kolektor film lawas, ada beberapa adegan krusial yang dipotong paksa. Misalnya scene ketika karakter Darmina awalnya memiliki adegan ritual yang lebih detail di kamarnya. Adegan ini memperlihatkan bagaimana ia berkomunikasi dengan kekuatan kegelapan menggunakan medium darah atau sesajen ekstrim yang kemudian dipangkas demi kelayakan tayang. Nah, hal ini bisa jadi lost media karena ketika sebuah film dipotong oleh lembaga sensor pada era seluloid, potongan pita tersebut biasanya dibuang atau disimpan terpisah di gudang studio produksi. Gaby Tinggal Kenangan. Lagu Gaby Tinggal Kenangan adalah salah satu fenomena lost media dan hoax industri musik paling melegenda di Indonesia pada era tahun 2007 hingga 2008. Lagu tersebut diklaim diciptakan dan dinyanyikan oleh seorang remaja putri bernama Gaby. Gaby dikisahkan sangat depresi setelah pacarnya meninggal dunia akibat kecelakaan tragis. Mitosnya menyebutkan bahwa setelah merekam lagu tersebut secara amatir sambil menangis, Gaby langsung mengakhiri hidupnya. Berkembang rumor bahwa jika seseorang mendengarkan lagu Tinggal Kenangan sendirian di kamar pada malam hari, arwah Gaby akan datang menemani atau menampakkan diri. Setelah memicu kepanikan massal hingga disorot media televisi nasional, misteri ini akhirnya berhasil dibongkar secara ilmiah. Lagu ini aslinya diciptakan oleh Rifai Ilyas, personel dari sebuah band asal Makassar bernama Caramel Band sekitar tahun 2003. Judul asli lagu ini adalah Jauh atau kemudian dipopulerkan sebagai Tinggal Kenangan. Suara perempuan dalam rekaman orisinal yang viral tersebut sebenarnya adalah suara Abe, yang saat itu merupakan vokalis Sang Dipa. Rekaman tersebut diambil secara live saat mereka tampil di sebuah kampus. Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo adalah sebuah sebutan untuk sebuah reruntuhan rumah mewah terbengkalai yang terletak di kawasan elit Jalan Puncak Permai, Surabaya Barat. Tempat ini menjadi salah satu urban legend paling terkenal di Indonesia karena memiliki kisah latar belakangnya sangat kelam, bernuansa mistis, dan sempat menjadi buruan para pelacak lost media. Kisah terkenal yang beredar di masyarakat adalah tentang pemilik rumah tersebut yang melakukan perjanjian pesugihan untuk mendapatkan kekayaan instan. Konon setelah sukses menjadi kaya raya, pemilik rumah menolak untuk terus memberikan tumbal manusia kepada makhluk halus penguasa pesugihan tersebut, sehingga membuat jin pesugihan murka. Yang membuatnya tambah mengerikan, pada tahun 1997 rumah mewah tersebut mengalami kebakaran misterius yang menghanguskan seluruh bagian interiornya. Sejak saat itu, bangunan megah berlantai 3 tersebut dibiarkan terlantar menjadi puing-puing raksasa yang ditumbuhi tanaman liar. Nah, pada awal tahun 2000-an, beberapa stasiun televisi lokal Jawa Timur pernah melakukan investigasi uji nyali langsung ke dalam reruntuhan Rumah Hantu Darmo di tengah malam. Dalam salah satu siaran, kamera analog tim produksi dikabarkan menangkap distorsi visual yang aneh dan bayangan hitam besar, diikuti dengan rusaknya alat perekam secara mendadak. Karena stasiun TV lokal tersebut kini sudah ditutup dan arsip kaset pitanya tidak pernah bisa diakses, rekaman mentah investigasi mistis pertama tersebut berstatus lost media yang tidak bisa ditemukan lagi di internet modern. Iklan jadul teh botol sosro. Soal rumor iklan jadul teh botol sosro versi pria gelembung, ada yang harus aku jelasin dulu. Iklan ini sebenarnya bukan iklan teh botol sosro, melainkan minuman sparkling tea yang diproduksi oleh perusahaan yang sama, yaitu PT Sinar Sosro.
Iklan ini menggambarkan efek minuman soda berkarbonasi tinggi secara visual. Ditampilkan seorang pria yang mendadak tubuhnya membengkak secara tidak proporsional, atau kepalanya berubah menjadi gelembung bulat transparan yang besar. Efek CGI yang menutup wajah sang aktor memberikan kesan mata yang melotot atau kosong tanpa ekspresi, ditambah dengan background musik elektronik yang bising dan menggema khas iklan minuman ekstrim masa itu. Karena ditarik dari peredaran sebelum era YouTube, rekaman siaran TV dari iklan versi gelembung ini tidak sempat direkam oleh masyarakat umum menggunakan kartu penangkap siaran PC. Hingga saat ini, komunitas pelacak Lost Media Indonesia masih terus mencari video utuh dari iklan pria gelembung ini. Di internet, yang dapat ditemukan hanyalah iklan-iklan versi komersial biasa dari tahun 2006 ke atas atau iklan utama teh botol sosro klasik.